meskipun harganya mahal, cabai mahal, bawang mahal, tenang saja, dilelahnya bisa. Kalau kita beranggapan baik, dilelahnya bisa bayar, bisa beli, bahkan lebih, uangnya lebih gitu. Bensin mahal, tenang saja, biarin uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian sekaligus menggali, mentafsirkan sesuatu yang samar-samar yang masih menjadi teka-teki ya. Oke teman-teman ya, jadi apa ya, pada kesempatan malam hari ini mari kita mencoba untuk merenung, hening sebentar, untuk berpikir ya, berpikir tafakur atau nata pikiran di sini untuk merenungkan sesuatu petunjuk yang menjadi tujuan hidup kita yang masih samar-samar. Karena selama ini kita dungu dalam menyikapi, dalam mendengar bahasa Tuhan yang diabaikan. Ya gitu teman-teman ya. Karena kita selama ini itu seolah-olah tidak menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Oke, yang mudah-mudahan kalian sekarang tuh dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, terlindung dari segala mara bahaya, terlindung dari dari segala penyakit, dan semua doa-doanya terkabul. Amin. Kembali kepada pembahasan tadi teman-teman. Mengapa dan kenapa selama ini di antara kalian mungkin ada yang masih kurang puas dalam kehidupannya, dalam menjalani hidup, atau sama halnya merasa tidak bersyukur ya. Itulah yang mempersulit diri kita, mempersulit keadaan kita, sehingga rezeki pun susah, kebahagiaan pun susah. Karena selama ini kita itu dibentuk oleh lingkungan ya, tanpa kita sadari. Jadi kita tinggal manut pikiran bawah sadarnya. Contoh, ketika lingkungan itu mengatakan bahwasanya rezeki susah ya, berlagi cari makan susah. Nah, ini tanpa kita sadari, ini membentuk dalam diri kita, sehingga kita pun susah untuk meraih semua itu. Ini kebanyakan ibu-ibu nih ya, jadi yang mudah untuk terpengaruh, mudah untuk terhipnotis. Contoh, di kampung-kampung biasanya kan ada banyak yang tetangganya hajatan, kita langsung pusing. Bilangnya ada untuk setor sana apalah, terbayaran listrik atau kita sudah sebelumnya pusing duluan. Dan sedangkan pusing itu kan rasa khawatir kan, itu adalah setan ya, setan yang menyerang pikiran kita. Dulu lagi banyak sekali kebutuhan itu banyak, tapi kita beranggapan mudah, beranggapan bisa bayar, tenang. Nanti pun Tuhan pasti kasih deh, Tuhan pasti kasih kalau kita tenang, beranggapan mudah. Tapi kita kan sudah terdoktrin oleh orang-orang sekitar kita pada umumnya, bahwasanya cari duit itu susah, maka kita dipersusah. Semakin susah seperti itu ya. Kira-kira kalian pernah nggak kayak gitu ya? Mungkin saat ini yang mendengar ini mungkin ada ya. Mari kita mulai sekarang lah, kita perbaiki ya, pelan-pelan saja, insya Allah ya bisa lah ya. Jadi ini meskipun saat ini mungkin kalian tuh lagi rasanya menderita, nggak punya uang sama sekali, bahkan utangnya numpuk ya, tenang saja. Berawal dari anggapan kita. Tuhan itu sesuai anggapan kita. Kita beranggapan mudah rezeki, pasti dikasih mudah rezekinya ya. Beranggapan mudah menutup hutang,
maka akan dipermudah cara menutup utangnya. Tapi sebaliknya kalau kita mengatakan sulit cari duit, sulit untuk apa, sulit hanya mau bayaran itu sulit, oh harga-harga mahal, nah itu yang menutup kalian, menutup apa, pikiranmu. Makanya berprasangka baik meskipun harganya mahal, cabai mahal, bawang mahal, tenang saja, dilelahnya bisa. Kalau kita beranggapan baik, dilelahnya bisa bayar, bisa beli, bahkan lebih, uangnya lebih gitu. Bensin mahal, tenang saja, biarin, uang ini ada kok, gitu aja. Beranggapan ada, pasti ya, dikasih ada beneran, dikasih mudah beneran. Jadi apa, ada bayaran sekolah, ini itu, nggak usah dibikin pusing, santai saja ya. Jadi Allah itu sesuai anggapan hambanya, kita beranggapan baik, tenang, itu namanya kita bersyukur ya. Syukur apa sih? Syukur itu bukan hanya di bibir ya, bukan hanya ucapan di bibir, tapi dengan rasa tenang, bahagia, terus beranggapan baik, beranggapan apa, sudah mempunyai semuanya, segalanya, bisa lah, semuanya bisa dibayar, enteng, anggap aja enteng, gak usah dibikin rumit sendiri. Kebanyakan itu orang-orang tuh yang susah itu karena dia mempersulit diri sendiri gitu ya, kuncinya ya. Tenang kan ya. Mungkin banyak kalian ada yang belum nyantol di antara kalian mungkin, tapi kalau kita apa mau merendahkan ego, lama-lama nyontek, tenang, lama-lama kan masuk. Oh ya betul ya, ternyata selama ini saya salah, selama ini apa, karena saya itu terjebak dalam pikiran kita sendiri. Iya, makanya nggak kaya-kaya, nggak apa, susah terus gitu. Berawal dari latihan itu dulu, nanti kita bisa tingkatkan lagi apa anggapan kita. Terus syarat yang kedua untuk meningkatkan rezeki itu apa sih? Dengan bersedekah, tahu kan? Tapi di antara kalian tuh bersedekah tahu ya cuma ngasih pada orang gitu ya, ngasih pada orang. Tapi kita perlu mendalami loh ya, biar lebih nikmat lagi. Itu memang betul. Gini loh, kita itu bukan, selama ini ya kita dilatih untuk nikmatnya dikasih orang, dikasih nikmat ya, itu mentalnya mental ngemis. Tapi kalau kita ngasih orang, itu sebenarnya lebih nikmat loh, lebih nikmat ngasih sesuatu pada orang yang kesusahan. Ya, dikasih rezeki sama kita kan, ya misalkan dikasih apalah, uang sama kita atau berbentuk apa, yang penting kita membuat orang lain senang. Wah, dalam hati itu rasanya puas, senang sekali, kebanggaan, dan rasanya itu apa ya, lebih nikmat daripada kita dikasih, lebih nikmat. Nah setelah itu namanya rasa syukur. Kalau sudah seperti itu, nanti Tuhan kita akan memberikan yang lebih dari itu, lebih rezeki yang banyak. Kenapa seperti itu? Karena rasa senang, rasa bahagia ya. Kalau kita cuma mengharapkan sesuatu dari orang, mengharapkan dikasih sama orang, itu namanya mental block ya, mental miskin dan tidak bisa kaya. Kenapa? Bisa itu berharap dan berharap, mengharap-harap ya. Kita sudah diberi kecukupan, kok masih ngarap-ngarap saja ya. Allah akan selalu memberikan kecukupan kepada orang-orang yang bersyukur, artinya dia tuh selalu merasa cukup. Nanti akan ada rezeki yang lain akan datang, dikasih terus seperti itu. Kita jangan memblokirnya, udah kita mau dikasih sama Allah, kita memblokir sendiri ya. Kita artinya gini ya, berdoa yang yakin itu artinya dalam rasa. Jangan isinya mengeluh, ya Allah saya minta uang sebanyak-banyaknya, cuma minta, nggak dikasih enggak ya. Dengan anggapan dulu, pancing pakai anggapan kita ya, umpan atau kita ngakali doa kita dengan anggapan dulu, biar nanti semesta yang akan mengantarkan ke sini seperti itu. Tapi perlu dengan latihan dulu ya. Kalau masih gembrungsung ya susah. Gembrungsung itu artinya setan ya, setan yang ada dalam diri kita ya, setan yang kita hadirkan Tuhan dalam diri kita dalam kebahagiaan terus ya. Jadi hal-hal yang
menurut kita itu tidak baik, kita lupakan saja, hapus dulu, biar kita bisa lebih senang saja, ambil yang positif saja, nanti akan dikasih positif seperti itu. Itulah teman-teman makna dari semua ini. Karena dalam perjalanan ini kan namanya dikir jalan terus, di mana ada petunjuk kita tangkap, kita tafsirkan dengan betul. Ya, ada berbagai cara untuk kita menurunkan gelombang otak kita supaya kita lebih tenang. Banyak cara, ya. Cara yang mudah itu dengan meditasi. Ada 2 cara lain itu dengan mandi malam, itu akan menurunkan gelombang otak kita dari gelombang alfa ke beta, atau yang jelas mudahnya itu lebih tenang. Kalau sudah tenang, kita akan mudah menangkap sinyal-sinyal petunjuk, sinyal-sinyal rezeki, dan sinyal-sinyal yang lain. Nah gitu ya. Nantilah pelan-pelan kita akan belajar lah, nanti akan kita meraih segala sesuatu itu. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa orang kaya terus, kenapa orang miskin terus. Karena kita sendiri yang meminta. Allah tinggal mengiyakan. Bukannya kita minta tapi dengan bibir, tapi dengan rosok kita ya. Karena yang disampaikan rasa ini nyampe, getarannya sampai ke sana ya. Yang dalam pikiran bawah sadar itu justru yang nyampe, yang di bibirmu belum tentu sampai. Yang di bibirmu belum tentu sampai ke sana, tapi yang dirasakan atau pikiran bawah sadarmu itu yang sampai ke sana. Yang dijawab, mintanya susah dikasih susah, mintanya mudah dikasih mudah, ya gitu. Itulah sementara itu dulu aja ya. Silakan direnungkan lagi dengan ketenangan hati ya. Tetap saya doakanlah buat kalian, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, murah rezeki, murah sandang pangan papan, diberikan awet muda, diberikan anak yang soleh dan soleha. Barangkali di antara kalian ada keluarganya yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan sembuh dan sembuh total. Barangkali juga di antara kalian ada yang sudah menikah, belum mempunyai keturunan, mudah-mudahan segera diberi keturunan yang soleh dan soleha. Dan di antara kalian juga yang barangkali saat ini ada yang masih menjomblo, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dipertemukan dengan jodohnya yang soleh, yang soleha, yang ganteng, yang cantik, dan diberikan rezeki yang barokah, yang bisa membuat kita bahagia. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar cibur.